Dan menurut Aisyah ini aurat itu adalah menjadi besar tubuh wayahkum atau yang harus ditutupi dan haram untuk dilihat. Huwa wajibun bil ijma', menutup aurat itu benar wajib dengan ijma' para ulama. Tidak ada hilafnya itu di dalam kadar yang ada ke atasnya. Hatta fil khulwat, walaupun dalam keadaan sepi tidak ada orang lain. Kenapa demikian? Karena bisa jadi setiap waktu ada kemungkinan orang itu melihat. Karena kita hidup dalam kehidupan yang sosial, kita makhluk yang sosial, sehingga di mana-mana ada orang. Kalau seumpama diperbolehkan, maka nanti akan terjadi banyak penglihatan kepada aurat. Tidak lihatin kecuali kalau ada hajat. Di sini haram hukumnya membuka aurat kalau tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, kita itu pun disyaratkan ada hajat, ditambah lagi tidak ada yang melihat daripada yang tidak boleh melihatnya. Hajat diantaranya ketika buang air, ketika berhubungan badan bersama suami, ketika menyapu, ketika kita sauna dan sebagainya, itu baru bolehkan. Bahwa syartun lisihati shalah, fa in ra'a fi thawbihi ba'da sholati kharaqan maka ru'yatin najasati. Dan menutup aurat itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau tidak menutup aurat berarti sholatnya biasa, alias harus diulang. Sehingga jika seseorang melihat di bajunya itu ada robeknya, sehingga terbuka auratnya dan terlihat auratnya, maka hukumnya sama seperti kalau habis sholat kemudian melihat sebuah najis menempel di bajunya atau badannya atau tempat sholatnya. Itu apa? Harus diulang sholatnya. Ya. Jadi kalau seumpama dia merasa bersikap auratnya karena angin yang kencang, kemudian langsung cepat ditutup sebelum berlalunya waktu tumainah, itu waktu yang cukup untuk mengucapkan subhanallah, maka hukumnya tidak apa-apa, tidak batal. Tapi kalau seumpama dari hati setelah sholat ternyata baru sadar ada yang robek bajunya, terlihat auratnya, maka hukumnya wajib diulang sholatnya. Wa auratul rajuli wal amati ma baina surrati wa rukbati. Sedangkan auratnya laki-laki dan juga budak perempuan, auratnya itu adalah yang menutup antara pusar dan lutut. Itu kalau budak perempuan. Auratul hurrati, sedangkan auratnya perempuan yang tidak budak, bukan budak, kullu badaniha ilal wajha wal kaffain kecuali wajah dan dua telapak tangan, zahir maupun batin. Satu ini dan syarat daripada penutup aurat itu sendiri, ayyamna laun al-basharah, hendaknya penutup aurat itu mencegah terbacanya warna kulit bagi yang melihatnya. Maka tidak sah walaupun tebal, tapi transparan itu tidak sah sebagai penutup aurat. Seakan-akan dia membuka aurat, walaupun ada satilnya penutupnya, tapi transparan. Pada yang dijujajun, maka tidak cukup sebagai penutup aurat itu adalah kaca, wamaun, dia telanjang atau terbuka auratnya tapi dalam air,
Sofyan yang jernih. Wayakfi dan terhitung sebagai penutup aurat at-tadyin, itu melumuri badan dengan tanah, walau ma'awujudi thawb, walaupun dengan adanya baju yang tersedia selain daripada tanah liat itu. Walaupun misalkan tidak terlepas ketika itu melakukan gerakan sholat. Wajibu indah fardihi, dan wajib hukumnya melumuri badan kita dengan tanah indah fardihi ketika dia tidak mendapatkan satu baju pun yang menutup aurat. Kemudian syarat penutup aurat yang kedua adalah an yashmulal masduru lubsan, bahwasanya yang menutup aurat itu dianggap sebagai pakaian yang dipakaikan. Kalau sholat fi khaimatin, kalau semua di sholat dalam sebuah kemah tapi kecil, hanya menutupi badannya saja, bagi kopi yang sangat sempit, urianan dan keadaan telanjang, pasti tidak sah, karena kemah itu tidak dianggap sebagai penutup aurat, sebagai pakaian. Ini harus berupa pakaian. Menutup aurat itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak menceritakan tentang warna kulitnya. Yang kedua, harus dipakaikan, alias sebuah pakaian. Wa istaratu satru minal ala wal jawanib, dan disyaratkan penutup aurat itu dari atas, dari arah atas sama arah samping, itu tidak boleh terlihat. Tapi kalau melihat dari arah bawah tidak ada masalah. Misalnya kita sholat di atas lantai yang transparan, di loteng kedua, tapi loteng ke atas itu terbuat dari kaca yang tebal sehingga yang di bawah itu melihat. Kalau kita sholat kan dia akan dari bawah itu, mana hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dia melakukannya di haram hukumnya, pisah sholatnya, karena dia tidak membuka aurat atau menutup aurat. Menutup aurat itu kebalikannya khuffain. Kalau khuffain itu dari bawah sama sampai samping, tapi kalau aurat dari atas sama sampai samping tidak kelihatan. Kalau dari bawah kelihatan ada masalah. Lalu asfal tidak dari arah bawah. Kalau sholat mutafian bihi zatur auratu min asfal, atau kana fi sitratihi kharqun fasatru biyadihi jaza. Kalau seumpama dia sholat di tempat yang tinggi sehingga terlihat dari arah bawahnya, atau dia memakai penutup aurat, tapi penutup auratnya itu ada lubangnya, dan lubang itu ditutup dengan tangannya. Ditutup dengan tangannya. Apa-apa, tapi jangan lepas terus sampai selesai sholat. Wajib dahulu imra'atin, dan sunnah bagi seorang wanita khimar, yaitu kain yang menutupi kepalanya, wa qamis, dan juga baju yang menutupi badannya, wa milhafah, dan kain milhafah walidah yang tebal, la rafi'ah, mil'ah, penutup. Jadi selain daripada menutup kepala, digunakan juga milhafah, itu kayak lagi di atasnya seperti jilbab itu. Wa bijafiha air
terusik di badannya, tidak menempel. Sunahnya itu memakai pakaian itu tidak sampai menempel, dan di atas penutup kepalanya itu ada penutup kepala lagi seperti cadar yang besar itu. Tapi kalau dia memakai pakaian yang menempel alias ketat pakaiannya itu, kalau pemisah tapi bukan after, karena itu sama seperti seakan-akan itu telanjang. Kalau tubuhnya tampak, ini kita bicara sunahnya bukan sahnya. Walirajulin asal siyabihi wa yataqammasu wa yata'ammamu. Dan bagi laki-laki adalah sunnah memakai pakaian yang terbaik. Wa yataqammasu, dia memakai baju komis atau komis tidak kenal. Fa'inita soal setelah orang ijazah, tapi kalau seumpamanya itu hanya sebatas menggunakan pakaian yang hanya menutup aurat, boleh saja. Ya, misalnya pakai rida menutupi auratnya dari pusar sampai lutut, alias dadanya itu terbuka. Dan kadang sholat boleh. Kita bicara masalah sunnahnya, sempurnanya itu. Tapi bisa semuanya menggunakan sesuai dengan sunnahnya untuk perempuan, karena dia selain pakaian pakai pernah juga gitu. Wa'ita'amamu, dan sunnah untuk pakai imamah. Imamah ini untuk songkok saja. Fa'initas kalau suami itu ingin sebatas penutup aurat saja, fatobani, itu baju yang menutupi bagian atas, dan izar atau lidah yang menutupi bagian bawah atau celana. Wanita selalu satu aurat ijazah, tapi kalau semua dia hanya sebatas memakai pakaian yang menutupi aurat, tidak apa, tapi tidak lebih afdal. Lakin yundabu lahu wa syai'in ala atihi walau habdan fa in faqada thawban. Tapi sunnah kalau dia itu hanya sebatas memakai pakaian yang menutupi auratnya saja, di atas pundak itu kasih kain, lidah atau apa saja yang menutupi atasnya, atas pundaknya. Fa in faqada thawban, kalau seumpama ada seorang yang tidak mendapatkan baju untuk dipakai, wa amkanahu, sedangkan dia itu bisa memakai pakaian hanya menutup sebagian daripada aurat, tidak semua aurat, wajib tetap hukumnya wajib menggunakan yang ada saja. Yang ada itu tidak perlu syarat, karena menutupi sebagai aurat tidak apa-apa, tetap dipakai. Kenapa? Karena ada kaidah fikih yang mengatakan dia al-maisur disebut bil maksur, yang mudah dilakukan tidak gugur, karena semuanya sulit untuk diterapkan. Baikul sawatain, dan dia menutup dua kemaluan yang paling penting. Jadi pakaian yang ada gunakan untuk menutupi dua kemaluan saja, karena wajib hukumnya. Tapi kalau semua hanya bisa menutup salah satu dari dua kemaluan, tak hanya menutup, maka hendaknya digunakan untuk menutupi yang di depan saja, bukan di belakang. Padahal yang lebih jelek di depan atau di belakang? Nah, yang lebih jelek di depan atau di belakang? Mana lebih afdal? Dubur atau dubur? Tidak bisa lebih afdal, lebih utama. Dubur atau dubur? Macam-macam, Ustaz. Jangan sampai saya.
ketelitnya. Nah, kalau dokter kita lebih mendekatkan kepada yang paling manfaat, yang paling sedikit keburukannya. Yang paling bermanfaat ya mana? Dubur. Kalau dubur itu kan kalau kebaikan hanya kalau nggak keluar itu jadi jelek. Kalau membuang kotoran, tapi dari depan itu banyak fungsinya. Yang paling banyak fungsinya berarti banyak manfaatnya. Nah, tapi tetap kalau semua masuk menutupi, yang di depan masih lebih daripada yang belakang. Kalau semua tidak ada penutup kecuali hanya untuk menutupi salah satu daripada keduanya saja. Baik, kalau dalam bilmulia, kalau tidak ada sama sekali. Sholat riyanan bila ada, maka dia sholat dan kadang-kadang tanpa diulangi. Dia tidak ada sama sekali, tidak yang najis, tidak yang suci. Beda aja kalau sholat ya ada pakai menutupi aurat najis, itu lagi sudah dibahaskan sebelumnya. Ini tidak ada sama sekali pakaian. Apakah bisa kemungkinan itu terjadi? Bisa saja terjadi. Seperti ketika terjadi tsunami itu setiap terjadi tsunami mau yang di Aceh maupun yang di Palu yang paling akhir itu mereka rata-rata aja. Kok bisa? Atau mereka lepas bajunya? Tapi baju itu akan tergerak dengan gerakan arus yang kuat itu, sehingga itu akan melepaskan kancing-kancingnya itu, melepaskan dan merobek baju-baju itu sehingga dia terlepas. Nah, kalau semua dia selamat, ada hanya ya, mau sholat, ya wajib menutup aurat, tidak ada perluan rumah. Sholat, dan dia wajib diulang. Baik, wajib setelah sholat di wajib betul. Tapi kalau sholat dia tidak akan sholat, tiba-tiba ketika sholat dia mendapatkan menutup aurat. Kalau seumpama katanya wajib betul ini, sutra itu adanya dekat padanya. Sekiranya untuk mengambilnya tidak perlu sampai gerakan-gerakan batal sholat. Setelah wabana, maka dia pakai dan teruskan saja sholatnya tadi. Baik, teruskan saja sholatnya tadi. Inilah diadil alhamdulillah selama itu tidak sampai membelakangi atau merubah kiblat. Au ba'idah atau jauh dari tempatnya sholat adanya pakaian penutup aurat itu, sekiranya tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan gerakan-gerakan yang bakalan sholat, atau perginya bisa menjadikan kiblatnya itu berubah. Satara maka dia wajib menutup auratnya dengan pakaian itu, tapi wasat nafas, tapi harus diulang dari awal. Sholatnya diulang dari awal. Betul dan berjamaah tulil mar'ati wa yaqifu amamahum wasfahum lil murati wa yaqifu amamahum imamahum wasfahum. Dan tetap walaupun sholatnya semua lancar, tetap disunahkan berjamaah. Cuma imamnya itu berdiri di depan, di tengah-tengah mereka, sama seperti jamaahnya perempuan. Maju satu langkah saja, satu langkah satu kaki aja. Kalau cuma seperti biasa kan kelihatan, waktu dia sujud kan kelihatan. Tapi kalau cuma satu kaki saja, kan dia nggak kelihatan. Jadi tetap dari saking pentingnya sholat jamaah itu tetap disunahkan untuk sholat jamaah. Dan wajib bagi makmum yang di belakang itu untuk menutup matanya ketika sholat, nggak perlu dilihat dari depan. Wajib atau kan masih mau berkumpul. Tapi kalau soal ada yang tidak mendapatkan baju untuk menutup aurat, kemudian ada satu orang yang menawarkan diri untuk meninggalkan bajunya, maka wajib dia terima.
Fa'inal jabal, kalau suami dia terima wasallahu dianan, lalu begitu sholat dalam keadaan telanjang, lalu tasih sholat dulu, maka tidak sah sholatnya, padahal dia mampu, karena dia mampu untuk aurat, tapi dia tidak mau menggunakannya. Wa'il wahabahu, tapi kalau dia diberikan, bukan dipinjamnya, diberikan, lam yazamul kubur, tidak wajib dia menerima. Karena apa? Karena ada minat di situ, ada jasa, pada jasa. Wasa bapak fitayam masail, dan telah berlalu di pertemu masalah-masalah terkait dengan itu. Jadi kalau dipinjami wajib diterima, tapi kalau diberikan nggak wajib diterima. Fayamu dulu setelah hal-hal, maka tidak masalah-masalah pertemu itu sama seperti di sini. Kalau dipinjami, kalau dijual di atas apa, di atas harga rata di mana, sama seperti itu.